Ya, siapa yang harus memulai mengucapkan salam? Siapa yang seharusnya memulai salam? Yaitu disebutkan dalam hadis yang pertama, yang kecil kepada yang besar, yang lebih muda kepada yang lebih tua. Maka yang lebih muda mulai mengucapkan salam. Kedua, wal maru al qaid, yang duduk itu yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, karena ini sebagai bentuk perwujudan sopan santun seseorang. Kemudian ketiga, wal qalilu al katsir, yang jumlahnya sedikit, misalkan berkelompok ya. Jumlah sedikit lebih dahulu memberikan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang keempat, waraqibu 'alal masi, yang naik kendaraan hendaknya memberi salam kepada yang berjalan kaki. Ya. Baik. Keempat, adab di atas hukumnya sunnah. Dalam artian tidak wajib. Sehingga tidak mengapa ketika orang tua lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang muda. Enggak masalah. Yang duduk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Tidak masalah. Kelompok yang jumlahnya lebih banyak mengucapkan salam kepada jumlahnya sedikit. Tidak masalah. Ya, hukumnya di atas sunnah, ya. Ya. Yang jalan kaki mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang berkendaraan, tidak masalah, ya. Yang intinya setiap perbuatan mengandung hikmah inti, dan yang lebih diutamakan adalah bagaimana salam tetap disebarkan, ya. Ya, dan masing-masing dari perbuatan di atas ada pendidikan yang bisa didapatkan, seperti yang tua lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang muda. Karena bisa jadi yang muda masih belum tahu hukumnya atau masih belum terbiasa dengan adab yang mulia ini, maka yang tua mencontohkan dan menjadi teladan yang baik untuk mereka. Ini enggak masalah. Ini salah satu bentuk tawadhu dalam dirinya, ya. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak kecil dan yang semisalnya. Jadi memang lebih dianjurkan agar yang muda duluan salam kepada yang tua. Yang berjalan duluan salam kepada yang. Tapi kalau dilihat ada hikmah dan ada pelajaran yang bisa diambil, maka tidak masalah ketika yang tua lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Baik. Adapun yang kedua, hadis yang berikutnya yang ke-8, adab memberi salam dalam rombongan. Ini sudah dibahas tadi bahwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau selesai bersabda, yujzi'u an al-jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Cukuplah bagi sekelompok orang yang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok yang lewat tersebut memberikan salam. Begitu pula sebaliknya, cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Ini contohnya tadi berdasarkan hadis di atas, kelompok kecil ketika melewati kelompok besar, maka kelompok kecil lebih dianjurkan untuk memulai salam. Untuk memulai salam kepada yang sedang atau kepada kelompok yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah seluruhnya harus menyampaikan atau mengucapkan salam? Misalkan ada 5 orang dalam satu kelompok, ada 10 orang dalam satu kelompok, ya. Maka secara adab yang baik, yang jumlahnya kecil lebih dahulu mengucapkan salam dibandingkan jumlahnya besar. Pertanyaannya, apakah 5-5-nya mengucapkan salam pakai aba-aba? Yuk, di sana ada orang yang sedang berkumpul dan lebih banyak jumlahnya. Kita salam ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamu. Apakah seperti itu? Maka berdasarkan hadis ini tidak. Cukup salah satu saja, ya. Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Kalau seandainya ada sekelompok orang melewati sekelompok yang lainnya, agar salah seorang dari kelompok itu memberikan salam. Begitu pula kelompok yang disalami hanya satu yang bisa mewakilkan. Ya. Dia wajib kifayah salah satunya yang menjawabnya. Ya. Baik, ada beberapa poin yang harus diperhatikan berkaitan dengan 2 hadis di atas. Yang pertama, apabila jika ada 2 orang yang setara berpapasan, ada 2 orang yang setara baik usia atau yang semisalnya, jumlah, ya, seperti
dua orang yang usianya sama, dua orang yang sama-sama berkendara, dua orang yang sama-sama berjalan, ya, dan yang semisalnya. Maka pada saat itu yang pertama kali dianjurkan mengucapkan salam adalah yang mengawalinya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang lebih baik adalah kedua di antara dari keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan salam. Oh, jadi kalau seperti itu ya kita lomba-lomba. Berlomba-lomba siapa yang pertama. Naik kendaraan ya, kita ketemu, maka yang pertama kali mengucapkan salam itu yang lebih baik. Kalau dalam hadis di atas tadi kan disebutkan adanya perbedaan. Besar, kecil, tua, muda, banyak, sedikit, berkendara, duduk. Nah, sekarang keadaannya sama, ketemu dalam keadaan yang sama. Sama-sama berkendara, sama-sama berjalan, sama-sama usianya. Maka yang lebih baik adalah yang memulainya, yang lebih dahulu memulainya. Ya, yang lebih dahulu memulainya. Baik. Poin yang kedua yang harus perhatikan juga, jika sekelompok orang banyak melewati sekelompok yang sedikit yang sedang duduk, maka manakah yang lebih dahulu memberikan salam? Apakah kelompok yang banyak karena mereka lah yang lewat, atau karena kelompok yang lebih sedikit karena mereka yang sedang duduk? Paham ya? Kalau tadi kan yang dikit menyalami yang banyak. Kemudian yang lewat menyalami yang duduk, itu adabnya. Nah sekarang terbalik. Yang lewat jumlahnya lebih banyak. Ya, yang duduk jumlahnya lebih sedikit. Jadi tercampur gitu. Mana yang lebih utama untuk mengawali mengucapkan salam? Maka Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang memulai memberikan salam adalah yang lewat, ya. Imam An-Nawawi berpendapat demikian. Pendapat tersebut juga diikuti oleh kalangan pengikut mazhab Maliki. Ya, menurutnya orang yang lewat hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Jadi patokan utamanya adalah yang lewat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi ini sunnah, bukan menjadi keharusan. Ketika memang yang lewat ini tidak mengucapkan salam, kita tidak masalah menyapa mereka. Misalkan ada yang lewat, dia tidak mengucapkan salam, kita yang sedang duduk ini melambaikan tangan mengucapkan Assalamualaikum Pak, misalkan seperti itu. Itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Kemudian poin yang ketiga harus perhatikan, seseorang yang memberikan salam kepada sekelompok orang hendaklah memperuntukkan salamnya kepada setiap orang yang berada pada kelompok tersebut. Misalnya ada 5 orang yang duduk. Kemudian salah seorang lewat. Adabnya bagaimana? Dia mengucapkan salam dong terlebih dahulu. Nah, ketika mengucapkan salam, salam tersebut ditujukan kepada seluruhnya. Bukan hanya sekedar kepada salah seorang di antara mereka atau 2 orang. Dan itu diketahui dengan misalkan tatapannya, arah tubuh kita. Ya, seharusnya misalkan dengan ucapan Assalamualaikum semuanya, misalkan. Dan yang semisalnya. Jangan hanya ditujukan kepada salah seorang atau sebagian saja. Nah, itu 3 poin yang berkaitan dengan 2 adab yang telah disebutkan di atas. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.